Ada dokumen yang memang lahir untuk dilupakan. Tapi ada juga yang sengaja dirancang menjadi senjata. Ini bukan cerita tentang satu peristiwa. Ini adalah cerita tentang sebuah preseden yang dibangun dalam sunyi. Di depan kita ini sebuah surat resmi dari Parlemen Eropa. Kelihatannya biasa saja ya, kering, formal. Tapi dokumen inilah yang mengungkap sebuah kontradiksi yang luar biasa besar. Isinya seperti menelanjangi sebuah ironi yang selama ini tersembunyi rapi di balik panggung diplomasi. Di balik bahasanya yang sangat datar dan birokratis itu, tersimpan sebuah tuduhan yang, ya terus terang mengguncang. Sebuah perang informasi yang dilancarkan bukan oleh musuh dari luar, tapi justru oleh aktor yang seharusnya menjadi kawan. Oke, mari kita bedah pelan-pelan isi dokumen ini. Ingat, ini bukan gosip, ini bukan rumor. Ini adalah pertanyaan resmi yang diajukan di jantung kekuasaan Eropa. Pertanyaan ini ditujukan langsung kepada Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa. Fokusnya satu, sebuah laporan investigasi besar yang diberi nama Abu Dhabi Secrets. Ini adalah jejak digital dari sebuah operasi rahasia berskala masif. Dan disinilah anomali itu berada. Uni Emirat Arab, sebuah negara yang selama ini kita tahu begitu gencar memoles citra Islam moderat, justru dituduh menjalankan kampanye kotor yang targetnya organisasi dan individu Muslim di Eropa. Sebuah serangan dari dalam, sementara dunia Islam lainnya hanya jadi penonton. Sekarang, mari kita lihat bagaimana serangan ini diduga dilakukan. Karena senjatanya bukan peluru, tapi narasi. Investigasi ini menunjuk pada dua aktor utama. Otoritas Keamanan UEA sebagai arsiteknya dan sebuah firma intelijen swasta dari Swiss, Alp Services, sebagai eksekutor di lapangan. Targetnya sangat jelas, menghancurkan reputasi dan kredibilitas ribuan individu, akademisi, sampai organisasi muslim di seluruh Eropa. Metodenya sangat canggih. Ini bukan propaganda murahan yang teriak-teriak. Ini kampanye fitnah profesional. Mereka membuat akun palsu, menyebar laporan rekayasa, dan secara sistematis menciptakan asosiasi simbolik dengan ekstremisme. Ini bukan serangan frontal, melainkan bisikan beracun yang terus-menerus, dirancang untuk merusak dari dalam, secara perlahan. Tuduhan ini sendiri sudah sangat serius. Tapi, yang jarang sekali dibicarakan adalah bagaimana kekuasaan meresponsnya. Dan disinilah cerita yang sebenarnya dimulai. Di sini, kita akan mendengar bahasa asli dari geopolitik. Sebuah bahasa yang dingin, penuh perhitungan, dan tanpa emosi. Dari sisi Parlemen Eropa, suaranya lantang. Mereka menuntut tindakan tegas, investigasi penuh dan perlawanan balik terhadap apa yang mereka sebut sebagai campur tangan asing. Permintaannya sangat jelas, tidak ada abu-abu. Tapi, jawaban dari pihak eksekutif yang diwakili oleh Josep Borrell terdengar sangat berbeda. Dengar baik-baik frasa ini. Otoritas yang berwenang akan menanganinya. Dalam dunia birokrasi, ini adalah kode standar untuk mengatakan, kami tahu masalahnya, tapi kami tidak akan bertindak gegabah. Ada kepentingan yang jauh lebih besar yang harus dijaga. Tidak ada satupun kata kecaman. Tidak ada ancaman sanksi. Ini adalah cara halus untuk bilang bahwa Uni Emirat Arab adalah mitra strategis yang terlalu penting di bidang ekonomi, energi, dan keamanan. Jadi, ya, isu ini akan ditangani, tapi di belakang pintu tertutup. Dan di titik inilah semuanya berubah. Kasus ini bukan lagi sekedar soal UEA atau Eropa. Ini soal masa depan perang informasi di tingkat global. Coba kita renungkan sejenak. Operasi ini diduga terjadi di Eropa, sebuah kawasan yang punya sistem hukum yang kuat dan media yang relatif bebas. Tapi, operasi senyap ini tetap bisa berjalan hampir tanpa terdeteksi. Sekarang, bayangkan cetak biru yang sama persis diterapkan di negara-negara dengan sistem yang jauh lebih rapuh. Di tempat di mana ruang digital sudah penuh dengan buzzer dan aparat punya kendali nyaris penuh atas narasi. Dampaknya tentu akan jauh lebih brutal, lebih cepat, dan lebih senyap lagi. Inilah preseden yang sedang diciptakan. Normalisasi perang informasi antar umat Islam. Hari ini targetnya Muslim di Eropa. Besok bisa jadi di mana saja. Medan perangnya telah bergeser secara permanen, dari senjata fisik ke senjata narasi. Tapi mungkin ironi terbesarnya bukan pada tindakan itu sendiri, melainkan pada keheningan kolektif yang mengikutinya. Hampir tidak ada gelombang protes dari negara-negara mayoritas Muslim. Tidak ada diskusi serius di tingkat antar negara. Seolah-olah kita semua diam-diam telah menerima sebuah gagasan berbahaya.
bahwa sebuah negara boleh melakukan apa saja atas nama stabilitas, bahkan jika itu berarti menyerang saudaranya sendiri. Ini memaksa kita menelan sebuah kenyataan yang pahit, bahwa dunia Islam mungkin tidak lagi diikat oleh solidaritas moral, tapi oleh kalkulasi kekuasaan. Identitas menjadi label yang fleksibel, bisa dipakai atau dibuang, tergantung kebutuhan politik. Dan kata ukhuwah hanya jadi slogan seremonial. Pertanyaan ini menusuk langsung ke jantung masalah. Apakah kita rela membiarkan Islam direduksi hanya menjadi sekedar variabel keamanan? Dalam narasi semacam ini, iman diperlakukan seperti sebuah risiko yang harus dikelola, bukan keyakinan yang harus dihormati. Dan garis etis itu dilanggar dengan sadar dan secara sistematis. Jawaban atas pertanyaan itu tidak akan kita temukan di meja diplomasi. Jawaban itu sedang ditulis hari ini di ruang-ruang digital yang kita perebutkan. Dan jika presiden ini dibiarkan, dunia yang akan kita bangun berikutnya akan menjadi tempat yang jauh lebih berbahaya.